Hai, Assalamualaikum. Saya Ayu Mutiara Damayanti. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 2, yaitu Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Jadi, ada 7 subbab materi. Langsung aja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Jadi, bentuk fisik perusahaan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya, seperti pengambil sumber daya dari lingkungan lalu mengubahnya menjadi produk atau jasa yang mengembalikan sumber daya yang telah digunakan ke lingkungan. Nah, di sini ada model sistem umum perusahaan. Itu ada aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya konseptual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik atau feedback. Kemudian ada perusahaan di dalam lingkungan. Ini ada 8. Ada pemasok, pelanggan, serikat kerja, komunitas keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, komunitas. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan, informasi dari pelanggan, bahan baku dari pemasok, uang dari pemegang saham, mesin dari pemasok, pegawai dari pesaing, pegawai dari pemasok, komunitas global, dan serikat kerja. Yang B adalah manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan sendiri adalah proses di mana aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan aliran tersebut terjadi dengan cara tepat waktu dan efisien. Kemudian yang C ada keunggulan kompetitif. Nah, Profesor Harvard Michael E. Porter menyatakan bahwa perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan produk dan jasa dengan harga murah, produk dan jasa yang berkualitas, memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. C1 ada rantai nilai Porter. Jadi tadi profesornya yakin bahwa perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan rantai nilai. Nah, margin adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar laba atau laba bruto. Nah, meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Terus aktivitas nilai itu ada 2, yaitu utama dan pendukung. Nah, di sini ada aktivitas nilai, kegiatan utamanya itu kayak logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, terus ada pelayanan. Sedangkan kegiatan pendukungnya itu kayak semacam infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pembelian. Terus selanjutnya ada perluasan rantai nilai. Rantai nilai dapat diperluas dengan mengaitkan yang lain seperti pemasok dengan pelanggan yang disebut Interorganizational System atau IOS. Perusahaan akan mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya sehingga akan tercipta sistem nilai. Jadi ini perluasan rantai nilai itu kayak saling berhubungan gitu loh. Rantai nilai pemasok, rantai nilai perusahaan, rantai nilai pelanggan. Yang selanjutnya C2 ada dimensi keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada keunggulan strategis. Strategis itu yang memiliki fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang selanjutnya keunggulan taktis. Itu metode untuk mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Taktikal gitu. Terus yang selanjutnya ada operasional. Keunggulan operasional itu yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari, kayak proses jual beli segala macam. Yang D ada tantangan dari pesaing global. Nah, pesaing global itu kayak ada perusahaan multinasional gitu, multinational corporation atau MNC yang beroperasi atas produk, pasar, dan negara. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Koordinasi sendiri adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar global. Jadi tantangannya itu kan pasti kayak tantangan teknologi, produk, inovasi, dan kreasi dari banyak pesaing global. Maka kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif itu adalah koordinasi yang baik. Gitu. Yang E adalah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Jadi kayak 4 ini tadi itu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Istilahnya tantangannya itu apa aja sih yang harus kita perbaiki lagi gitu. Rintangannya ada apa, masalahnya itu ada apa. Kemudian yang F ada manajemen pengetahuan.
Manajemen pengetahuan adalah mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Sumber daya informasi itu terdiri atas komputer hardware, software, spesies informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Kemudian ada dimensi informasi, itu relevansi. Relevansi itu ya berhubungan gitu, kayak relevan gitu. Akurasi itu keakuratan, accurate. Kemudian ada ketepatan waktu dan kelengkapan. Yang G ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan yang akan mencerminkan dukungan akan diberikan oleh layanan informasi. Nah, ini ada rencana strategis untuk area bisnis, itu rencana strategis untuk sumber daya informasi, terus sumber daya pemasaran, sumber daya produksi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.